Assalamualaikum, hai semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Tentu saja dengan Bu Tuti di sini sebagai pawang dapurnya. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, nggak kurang suatu apapun. Nah, kita akan mulai lagi kerja bikin pesanan teman-teman setelah mageran beberapa hari. Kemarin sempat nolak beberapa pesanan ya, karena memang aku lagi nggak fit dan sekarang kita mulai kerja lagi. Hai, welcome back kembali dengan Bu Tuti di sini. Nah, ini kita mulai lagi kerja ya. Ini di jam kurang lebih 3 jam 3 sore. Kita mulai beberes dapur. Bukan mulai kerjanya teman-teman, mulai beresin dapur. Karena memang dari tadi malam itu dapur berantakan, aku nggak beres-beresin. Jadi kita mulai jam 3 sore setelah moodnya naik, kita mulai kerja, beresin meja, beresin cucian piring. Nah, jadi aku ada pesanan nih lumayan banyak ya. Menunya ada 4 macam nih teman-teman. Beberapa hari yang lalu ini ya, videonya baru kelar diedit sekarang. Jadi menu pesanan kali ini adalah lemper bakar, kemudian ada sosis Solo, ada sus, dan juga ada kue bugis. Tapi kue bugisnya itu berbentuk manggis. Harusnya mah berbentuk biasa ya. Kue manggis itu adalah bentuknya kueku biasanya yang aku bikin, tapi kali ini yang pesannya minta diisi unti kelapa, jadi bugis tanpa fla ya. Nah, itu setelah beres-beres semuanya, aku lanjut untuk ngerendam beras ketan teman-teman. Udah masuk di sore hari, sore banget ya, mulai bikin isian-isian. Karena kali ini lumayan banget, semua menu ada isiannya teman-teman. Nah, sekarang kita mau ngerebus ayam untuk isian sosis Solo dan juga isian lemper bakar. Di sebelahnya aku ngerebus air gula untuk bikin enten nantinya ya. Oh iya, tadi itu ada beras ketan, aku rendam dulu untuk nanti diperkirakan bisa dikerjain di jam 8-an malam ya teman-teman. Jadi harus direndam dulu. Kalau untuk mau bikin beras ketan itu hasilnya akan bagus, pulen beras ketannya kalau direndam dulu beberapa jam ya teman-teman. Nah, lanjut ini setelah gulanya melarut, aku langsung aja bikin untuk enten. Itu kelapanya kelapa dari pasar, itu aku nggak kukus dulu ya teman-teman, langsung masuk ke freezer, dibekuin tadi pagi itu dari pasar, males banget. Kemudian nah ini beku-beku langsung dimasukin ke wajan, kemudian langsung diisi gula. Di sebelahnya itu masih ngerebus isian lemper dan sosis Solo. Nah, kayak gini jadinya. Jadi masaknya agak lama ya teman-teman supaya entennya awet. Ini nggak perlu dikukus dulu tadi kelapanya. Setelah entennya matang, aku langsung di sebelahnya itu ngerebus santan. Itu santan murni ya, yang dari pasar itu juga beku tadinya. Kemudian direbus sampai mendidih. Nah, ini bakal lemper dan isian sosis Solo. Lanjut ya teman-teman, kita langsung bikin isian sosis Solo yang pertama. Di sini ada bawang merah, bawang putih, dicincang halus aja, nggak usah di blender lah, nggak usah. Kemudian ditumis sampai setengah matang, kemudian masukkan daun bawang. Aduk dulu sampai daun bawangnya matang ya, biar nggak bau langu. Kemudian baru masukkan ayam yang tadi udah diulek, disuir dengan lengkap dengan bumbu-bumbunya. Lanjut dimasak sampai matang, dan ini dia hasilnya. Kita udah dapatkan isian sosis Solo teman-teman. Nah, satu kerjaan beres, lanjut ke kerjaan lain. Kita sisihkan dulu ya isian sosis Solo. Kita lari mau bikin untuk kulit sus seperti biasa, margarin dan gula
larutkan ya, dimasak sampai margarinnya larut mendidih. Sementara itu nimbang terigu dan setelah itu mendidih langsung tuang terigunya. Masih ada sisa waktu sedikit sebelum margarinnya mencair. Aku sudah memasak di sebelahnya itu untuk isian lemper. Jadi benar-benar nggak ada waktu yang kebuang ya. Semuanya harus sat-set biar kerjaan selesainya tepat waktu ya teman-teman, harus sat-set. Dan aku aslinya bukan orang yang suka nyicil kerjaan. Misalnya bikin apa untuk hari sebelumnya, bikin apa untuk hari sebelumnya, enggak gitu. Jadi langsung dikerjain di hari yang sama. Jamnya juga dimolor-molorin semepet mungkin. Enggak boleh ditiru. Nah, kita udah selesai. Ini dia isian lemper, teman-teman. Sementara tadi menunggu untuk kulit susnya dingin, adonan kulit sus dingin, beresin untuk isian lemper ya. Udah dapat 2 menu isian, lemper dan sosis Solo. Adonan susnya udah anget kuku, kita mau langsung mixer. Di sini aku mixer dengan stand mixer dari Wilmark ya. Teman-teman bisa beli di Titin Trainer TBK. Berapa harganya? Kurang lebih itu kalau nggak salah hampir 7 jutaan ya teman-teman. Kebetulan ini dulu banget. Berapa tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu aku menang giveaway teman-teman. Nore tepuk tangan. lupakan tentang mixer. Langsung kita nyalain oven dulu ya teman-teman. Nyalain oven gasnya. Kemudian baru kita tata adonannya di loyang. Nah, adonan sus di loyang jangan terlalu mepet-mepet, jangan terlalu dekat-dekat. Kasih dia ruang supaya suhu panas ovennya nanti nyebar dengan rata ya ke susnya. Jadi susnya jadi montok-montok, mekrok-mekrok dan kopong. Setelah panas kita masukkan ke oven itu adonan. Dan suhunya dipasin ya teman-teman. Kalau kepanasan di 250, turunin aja menjadi 200 derajat. Dikendorin itu keran gasnya. Yuk lanjut lagi kerjaannya. Kita mau masak lemper beras ketannya. Nah sekarang pas ya seperti perkiraan awal di jam 7 malam. Ini aku pakai metode ngaron aja teman-teman biar cepet. Nah itu beras ketannya dimasak dengan santan ya. Beras ketan dimasak dengan santan sampai santannya menyusut. Kemudian setelah menyusut matikan api, diamkan 15 menit dan langsung kukus lagi. Kukus selama kurang lebih 1 jam. 1 jam cukup lah untuk matang ya. Karena ini nggak banyak. Semakin banyak teman-teman bikin ya semakin lama waktu ngukusnya. Dan ini dia sudah jadi, asik mekro-mekro. Ini susku teman-teman. Ada yang tahu kemarin, ada yang sudah lihat video gagalku bikin sus. Beda jauh ya sama yang sekarang mekro ya teman-teman. Itu sih hilap, jangan ditiru ya. Kalau kerja jangan sambil menunggu mateng beras ketan, kita ngadon untuk bugis. Aku ngadon bugis di sebelah si Ebin lagi. Bungkusin sus dengan nyantainya, nggak sopan kali itu anak. Kaki naik. Asal jangan aja ke atas meja ya teman-teman. Yang penting mau bantuin kerja gitu aja udah cukup. Biarin aja mau gaya salting, gaya jongkok, terserah aja lah. Yang penting mau bantuin aja udah. Nah ini dia bikin bugis manggis. Bugis manggis ya teman-teman. Lucu kan? Teman-teman bisa nyontek deh. Kayaknya seru gitu untuk isian snack box ya. Boleh nyontek caranya. Udah di jam 23 malam kita lanjut set timer untuk bangun di jam 2 pagi. Nah ini keesokan paginya jangan salah fokus sama baju yang gak diganti. Sekalian kotor teman-teman lah. Nggak usah ganti-ganti baju demi jaim di video, nggak usah ya. Bajunya dipakai lagi. Setelah tidur dipakai lagi konten ya. Kopi seperti biasa, kopi mana kopi, ini dia aku pakai kopi Bali kirimannya Mbak Windy. Alhamdulillah mata jadi cenghar, mata jadi melek, mood jadi naik.
bikin kuenya jadi semangat. Belum lanjut untuk bikin menu berikutnya. Nah, ini menu berikutnya. Pertamanya aku mau bikin untuk apa sih ya? Untuk sosis Solo, teman-teman. Kita ngadu untuk sosis Solo ya. Karena perkiraan nanti sosis Solo kan akan dibungkus. Sementara pesanan akan diambil di jam 8 atau jam 9 lah ya. Jadi perlu dibungkus biar dingin gitu lah. Jadi aku bikin yang pertama sosis Solo dulu. Setelah itu baru lemper. Karena semalam kan udah jadi ya sus dan bugisnya udah jadi. Sekarang di hari kedua besok paginya aku bikin sosis Solo dan lemper. Pertama bikin lemper. Sebelum lanjut kerja aku mau sapa dulu buat yang sudah hadir di sini nonton video sampai selesai. Alhamdulillah sampai di sini ya. Sampai di detik ini masih ada yang nonton. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya untuk membantu channel Dapur Kue Sabin lebih berkembang lagi ke depannya. Dan aku bisa ngasih video-video yang lebih baik lagi buat kalian. Yang mau ngasih super thanks, terima kasih sekali. Terima kasih sekali, silakan ya. Akan diterima dengan senang hati. Bukan ngemis online nih teman-teman. Ya kali aja ya kalian mau ngasih super thanks, alhamdulillah. Dan untuk follower baru, selamat datang ya. Bu Tuti di sini masak-masak teman-teman. Nggak hanya bagian resep ya, nggak hanya bagian resep dan tutorial sebuah menu. Tapi di sini lebih ke untuk bagi time management untuk bikin sebuah pesanan ya dengan bermacam-macam menu. Yuk lanjut lagi. Ini sudah selesai untuk bikin sosis Solo. Masih sebelahnya itu masih ngedadar sebenarnya teman-teman. Tapi lanjut aja di sebelahnya untuk ngegoreng sosis Solonya. Jadi kira-kira itu ada sisa beberapa adonan lagi sambil ngedadar sambil ngegoreng. Jadi kerjanya beres ya. Jadi nggak saling tunggu. Nah ini setelah selesai ngedadar di sebelahnya tetap nyalain enggak sih belum di ini. Aku bersihin dulu daun untuk bungkus lemper sambil goreng sosis Solo. Untuk sosis Solo ada kelasnya ya teman-teman, yang mau dibantu, dibimbing untuk bikin sosis Solo yang sampai kalau dingin pun masih lembut ya, tapi masih kokoh nggak letoy. Silakan ikut join kelasnya. Nanti untuk nomor telepon aku cantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Goreng sosis Solo sudah selesai. Lanjut untuk apa istilah kalau orang Sunda bilang ini ngelempeh daun namanya teman-teman, tapi aku nggak tahu ini bahasa Indonesianya apa. Jadi dilempeh daunnya sampai selesai dan ini lanjut untuk ngebungkus lagi sisa dari kukusan terakhir bugis kemarin karena masih panas, terus keburu udah malam ya, biar nunggu dingin jadi aku kerjainnya di pagi hari. Begitu teman-teman, beres berarti semuanya, bugisnya beres dan ininya juga beres, susnya beres. Ini dia kayak gini penampakan di dalam bugisnya. Ini lembut banget teman-teman, lembut dan kenyal ya. Enak, manis, gurih. Ini dia sosis Solonya udah jadi bulat-bulat silinder. Jadi yang mau masuk join kelasnya lanjut ke hubungin WA, chat dengan Bu Tuti ya. Kerjaan terakhir, tiba kita di kerjaan terakhir. Ini udah habis subuh, udah terang, tapi masih ada waktu banyak banget teman-teman. Tenang aja. Jadi kita bikin 65 lemper ini nyantai ya. Karena apa? Udah pakai cetakan DKS dong. Siapa yang udah punya cetakan DKS di sini, yang udah nonton, tulis di kolom komentar ya, ngacung di kolom komentar. Ini kan asik sekali jadinya bikin lemper. Jadi nggak capek buat ngukur-ngukur lagi di loyang, nggak capek buat nata-nata lagi di loyang. Bentuknya tuh udah sama, bentuknya tuh udah simetris, jadi tinggal bungkus ya teman-teman.
Masih semangat? Masih dong, kan udah ngopi ya. Yuk kita bungkus lemper lagi. Kita akan bikin lemper bakar di sini teman-teman. Di sini kita bakar ya. Setelah dibungkus ala-ala Bu Tuti bakar lempernya dengan skilletnya Signora. Oh, perlu di-spill ya, nanti lihat di deskripsi ya teman-teman untuk skilletnya. Nah, bungkusnya kayak gini. Gampang banget dan anti sobek juga padat ya, nggak perlu pakai staples. Kemudian kita bakar. Bakarnya bolak-balik, jangan terlalu gosong. Kayaknya sudah selesai ya. Ini menu kita teman-teman, 4 menu. Absen dulu, di sini ada sus, kemudian bugis, kemudian sosis solo, dan terakhir lemper. Sepertinya video kita akan selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, terima kasih supportnya. Jangan lupa nyalain lonceng untuk mantengin video-video dapur kue Sabin yang lainnya. Wassalamualaikum.